Halo, nama gue Dede. Ini adalah gue namain Project Supra Bapak. Kenapa nama project ini Supra Bapak? Karena motor Supra ini adalah motor punya bokap gua. Jadi motor ini sudah lama nggak kepake sama bokap, hanya ngejogrok aja di garasi belakang situ tuh. Jadi pengen gua restorasi ya. Gua pengen ngebenerin motor ini karena motor ini tuh punya apa ya, sejarah sentimental lah di hidup gua. Ini mas motornya mas. Oh ini motornya? Iya, motor Supra Bapak. Jadi mau di apa namanya, mau di benerin lah biar kelihatan enak gitu berangkat kantor. Beberapa parts kan masih banyak yang kurang, jadi kita jalan aja ke sana. Boleh? Ya udah, ayo deket kok. Oke. Ayo let's go. Apa kita naik ini aja ya? Sekalian nyobain ya? Berani nggak lu? Ya boleh sih. Remnya sih agak... Enggak, maksudnya bisa apa enggak aja? Bisa. Bohong. Dia aja bisa jalan tapi nggak tahu bisa ngerem apa enggak. Lu lihat nih, kagak ada injekan kakinya lu gimana? Nggak bisa gini nih, bisa gini. Bismillah. Wede, nyala. Ayolah, gas. Motor ini tuh kurang lebih udah 21 tahun. 2002 motor ini ada di rumah gua, dan pertama kali gua liat bokap gua beli kendaraan ya si motor Supra ini gitu. Dan dulu ini harganya 11 juta untuk tahun 2002. Parah. Ya kan? Mahal banget kan? Banget. Iya. Ini ajaibnya motor ini udah mangkrak 10 tahun ya. Tapi mesin ini kemarin gua nyalain masih nyala. Walaupun udah mangkrak lama banget. Ini gila banget motor. Kita mau ngebongkar ini nih, velg nih mau dianterin ke tukang velg. Jari-jarinya tuh lihat. Takut patah lagi di bawah. Sama itu. Ini udah karatan parah. Iya makanya. Kemarin gua udah bongkar mesinnya. Nih mesinnya. Ini nanti gua bersihin. Gua cat ulang ini, ntar gua cat. Ini packingnya ntar gua ganti, ntar gua beli packing juga. Nanti kita ke bengkel. Aktifnya terakhir aktif tuh 2000 pas bokap gua pensiun di pekerjaannya 2010. Ini terakhir dia pensiun lah 2010 motor ini. Banyak kan tuh. Oi, Mang. Mampir dulu kali ya? Iya, boleh mampir. Udah dipanggil, masa nggak mampir kan? Iyalah. Minimal. Keren. Minimal. Supra bos. Senggol. Supra bos. Ada ini nggak? Ini rem belakang. Ada. Yang baru. Ori minimal ori yo. Minimal ori bos. Supra ori. Kita rek restorasi orang ke Supra. Kita dipakai. Besok buka tuh. Besok kita kesini lagi kali ya. Ya. Kayak arem Supra. Kanan. Cepet. Lama ya. Benar, Kosong. Ya kosong deh. Kosong ya udah ya. Cepet mampu. Habis. Oh, habis. Kapan kurang? Habis ah. Kuncinya adalah bahasa Sunda. Restorasi motor ini buat apa? Karena gue pengen benerin motor ini, pengen gue cuman buat liatin doang gitu loh. Kayak dulu waktu kecil gue naik ini, jadi kayak mesin waktu lah motor ini buat gue. Jadi ketika gue lihat motor ini waktu gue kecil kayak gimana gitu, ya nostalgia kali ya, karena manusia mungkin tidak lepas dari namanya masa lalu ya. Waktu masa kecil gue cukup seru dengan motor ini gitu. Pertama kali gue lihat bokap gue beli kendaraan ya ini, pertama kali gue belajar motor pas SMP ya motor ini, pertama kali gue ditilang polisi naik motor ini. Ada banyak cerita sama motor ini gitu. Gimana? Ada rem awuhan ya? Awuhan. Iya pangmukakeun kumaha carana ya. Iya dipukakeun ieu muter ieu. Oh, pada. Kalau curang sih, Dek. Katanya mau kerjaan sendiri. Ya kan nggak semuanya bisa sendiri ya, nggak punya alat saya ya. Gampang banget.
Ya banyak banget part yang harus diganti di motor ini, terutama bagian speedometer yang udah hancur, terus bagian lampu, bagian spark. Kalau spark body nanti mau cat ulang, terus mesinnya mau gua cat ulang lagi, terus rangkanya mau gua bersihin, terus pelek mau gua gantiin udah keropos, terus jari-jari segala macam udah keropos mau gua ganti. Untuk estimasi biaya untuk menyelesaikan proyek ini, kalau misalkan dengan secukupnya ya mungkin sekitar 2,5 juta sampai 3 juta ya. Mungkin dengan secukupnya ya, itu partnya campuran antara KW sama ori gitu. Soalnya kalau ori semua ini, gue ngeliat di YouTube ada yang habis 10 juta. Kalau ori semua. Gue pengennya kayak pabrik, kayak yang gue lihat waktu gue kecil gitu. Jadi ya gue bikin sesuai sama yang gue lihat waktu kecil gitu. Nggak yang keren-kerenan gimana-gimana, kayak bener-bener keluar dari pabrik so gue pengennya. Emang bisa dipasang deui? Hah? Bisa. Di lem? Lem biru. Hancur ya. Panjul kucing panas. Nggak dibuka. Saya nih. Reaksi orang tua gua tahu gua mau restorasi motor ini tuh cukup seneng, karena motor ini tuh udah lama parkir di garasi tanpa diapa-apain gitu, karena nyokap gua kesel liatnya itu motor jelek kok masih aja ada di situ gitu. Kalau mau di situ aja mah dibagusin, kayak pernah ada ngomong kayak gitu ke bokap, cuman bokap diem aja. Terus pas tahu gua mau restorasi, nyokap gua bagus-bagus gitu. Seneng mereka gitu. Udah enak kan kalaupun ngejogrok aja tapi bagus mah enak dilihatnya, kata nyokap gitu. Mungkin buat informasinya juga ya, bokap nyokap gue udah ngebuang 3 motor. Ini adalah motor satu-satunya motor lama yang masih dipertahankan. 3 motor ini udah hancur gara-gara gue bongkar waktu gue sekolah. Akhirnya bokap nyokap gue karena di sini nggak muat jadi dikiloin. Itu dikiloin karena gue nggak bisa bisa bongkar karena nggak bisa pasang. Mungkin bisa ya pasang, cuman gue mau pasang tuh part-partnya harus beli. Jadi gue nggak ada duit. Bokap nyokap gue nggak pernah marahin gue ngelakuin apa yang gue suka selagi itu bukan ya bermanfaat buat gua gitu, karena dia tahu gua sekolahnya otomotif, jadi dia nggak pernah marah kalau gua ngurus ngoprek-ngoprek gitu. Ininya Pak, salatannya arem belakang patah. Ih, lihat, bisa direngas tuh habis, udah tipis tuh. Gelas pakai itu disambung pakai. Saya ini patah nih. Ini. Oh dia sama saya. Iya mau beli. Kata bapak dielas bayar 5.000. Yang mau beli kan dia. Minta backup ibu. Curang ini. 17 luar 21. Gede banget emang. Gua bawa satu. Nggak usah mau beli baru. Ada duitnya. Keren. Ngapain? Akhirnya setelah jadi motor ini nyokap gue nggak ngomel ya. Untung ini jadi puasnya beda ya. Kalau misalkan ke bengkel tuh dicatin sama bengkel gitu, kita nggak ada sentuhannya sama sekali, biasa aja sih. Ketika lu bangun sendiri dari nol, ngoprek sendiri dari nol, ketika udah jadi kayak gini pengen ngelatin aja gitu. Langsung tadi gue di jalan tuh sedih gue, kayak inget pas gue waktu kecil sama bokap pakai motor ini. Anjir, kayak wah ini kayak gue dulu waktu kecil gitu. Terus ini kan, tapi motor ini kan pajaknya mati 9 tahun. Ternyata bokap gue nggak mau buat ngidupin pajaknya lagi. Tapi setelah ngeliat kayak gini, bokap gue tersenyum lebar. Wih, kayak dulu bapak 2002 baru beli motor katanya gitu. Ah nanti bapak urus lah pajaknya tadi gitu. Ya udah, akhirnya mungkin
akan dihidupkan kembali pajaknya biar taat membayar pajak. Part yang susah dicari di dalam di motor ini kebetulan kan tidak ada yang susah ya dicarinya karena motor ini diproduksinya dari tahun 2002 sampai 2011 kalau nggak salah tuh masih ada yang mirip cuman bedanya Supra X, Supra Fit, Supra apa dan ternyata gue baru tahu partnya sama semua. Paling beda lampunya. Sangat murah ini untuk bikin kayak gini, restorasinya murah banget. Gue hitung kasar sih 1,5 juta, nggak nyampe 2 juta. 1,7 kayaknya ya. Gua akan pakai ini daily sih. Motor ini menggantikan Vario gua. Ini gua pakai buat pacaran, buat nganter nyokap gua kemana-mana. Terus ya buat diliatin aja kali ya di garasi, ditaruh aja gitu. Salah satu yang bikin gua semangat untuk bikin ini selain karena sentimental lah, karena perasaan, dan juga karena gua ngeliat orang-orang juga relate gitu sama Supra. Kayak banyak tuh di sosmed, Supra bapak gitu. Pengen sih gua join komunitasnya Den Dimas kali ya. Soalnya Den Dimas juga punya motor kayak gini. Maksudnya punya motor yang masa kecilnya gitu loh dia. Tapi motornya ya harganya sekarang mahal banget, Honda apa gitu. Terus si Ridwan Hanif, dia juga restorasi Supra juga karena dia dulu pas kuliah katanya pakai Supra jadi restorasi. Terus si Ariel Noah juga kan dia waktu kuliah restorasi motornya dulu pas dia kuliah. Dia Shogun atau apa gitu. Kayak gue cukup keren seperti mereka. Jalan begini. Tutupnya copot juga. Hilang di jalan. Agak. Ada ketemu. Agak kuat kali ya. Apanya? Tutupnya.